Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Wibrianto, nomor NIM 20087089. Soal pertama. Jelaskan struktur dan perkembangan tulang. Mengenal struktur tulang dalam tubuh. Salah satu struktur yang paling penting dalam kompleks dalam tubuh Anda adalah tulang. Tulang dikenal sebagai bagian yang kuat, keras, dan tak bernyawa. Namun pada kenyataan tulang terbuat dari sel-sel hidup aktif yang mampu tumbuh. Pembentukan bentuk dan struktur tulang kerangka kita ditentukan oleh berbagai faktor genetik, metabolisme, dan faktor mekanik. Pembentukan tulang kita mulai di dalam rahim ibu kita sebelum kita dilahirkan. Faktor metabolik juga penting. Zat-zat seperti kalsium, fosfor, vitamin A, C, dan D, dan sekresi hipofisis, tiroid, adrenal, paratiroid, dan gonad juga terlibat dalam pembentukan tulang kita. Bahkan setelah melahirkan, zat ini terus memainkan peran penting dalam pembentukan tulang baru. Kurangnya vitamin D dan kalsium khususnya dalam menyebabkan banyak penyakit tulang seperti artritis dan massa tulang yang rendah, membuat tulang rusak dengan mudah. Tulang kita dibentuk oleh gerakan kita dan pembentukan tulang kita. Fungsi tulang Anda sebagai tempat penyimpanan untuk mineral, lemak, dan banyak zat penting lainnya, sehingga zat-zat ini bersedia ketika tubuh Anda membentuknya. Bahkan 97% dari kalsium tubuh disimpan dalam tulang. Tulang menyediakan gudang yang mudah diakses untuk mineral yang akan diambil dan dipindahkan ke aliran darah untuk sampai ke bagian lain dari tubuh dan bila diperlukan. Tulang melindungi tubuh ada dari keretakan. Tulang membentuk lapisan yang kuat di sekitar organ dalam tubuh. Tubuh juga diperlukan kadang-kadang untuk fungsi organ, misalnya untuk bernapas. Misalnya untuk bernapas Anda perlu menggunakan tulang rusuk Anda. Tulang rusuk bertindak sebagai perisai untuk melindungi paru-paru. Tulang dianggap sebagai pemegang sumsum. Tulang memainkan sebagai penting dalam membentuk sel darah. Stem sel yang digunakan untuk membuat sel-sel darah merah dan putih banyak ditemukan di sumsum tulang. Klasifikasi tulang. Tulang kerangka terdiri dari banyak tulang yang membentuk berbagai bentuk, fungsi, lokasi, panjang, dan berat. Cara termudah untuk mengklasifikasikan tubuh adalah dengan bentuknya yang meliputi 5 jenis. 1. Tulang panjang. Tulang panjang merupakan tulang khas untuk anggota badan. Kita bisa menebak dari nama tulang panjang yang mana tulang yang lebih panjang dan lebarnya, karena sering ditemukan pada tungkai. Tulang ini berfungsi untuk memberikan kekuatan, struktur, dan metabolisme. Bagian dalam dari tulang panjang cukup kenyal, meskipun bagian luarnya keras. Tulang-tulang spons mengandung banyak sumsum tulang kuning dan sumsum tulang merah yang mampu menghasilkan sel darah. Tulang pendek. Tulang pendek memiliki lebar yang sama dengan panjangnya. Tulang ini berbentuk seperti kubus yang membentuk sendi di tulang. Menariknya, sering Anda tumbuh, ukuran tulang ini tidak banyak berubah dibandingkan dengan tulang panjang.
Tulang ini terbuat dari lapisan kulit luar yang keras dan sebagian besar adalah tulang spons. Fungsi tulang ini adalah untuk memberikan dukungan dan stabilitas untuk gerakan tubuh kita. Tulang pendek ditemukan di pergelangan tangan dan pergelangan kaki, karpas dan tarsai. Tulang pipi. Tulang pipi merupakan tulang yang berbentuk piringan yang kuat, keras, dan datar. Tulang ini terdiri dari lapisan tulang spons dengan dua lapisan tipis tulang kompak. Tulang pipis merupakan tempat pembentukan sel darah merah yang paling besar, yang paling banyak. Tulang yang tidak teratur. Tulang ini tidak masuk kategori apapun. Dikenal sebagai tulang tidak teratur. Tulang tidak teraturnya biasanya berfungsi sebagai pelindung jaringan saraf, menjaga dukungan faring, membentuk lidah, dan lain-lain. Contoh yang baik dari tulang tidak teratur adalah tulang belakang dan tulang rahang bawah. Pada tulang belakang yang mana tulang yang tidak teratur kebanyakan ditemukan memiliki 33 tulang yang tidak teratur. Tulang sesamoid. Tulang sesamoid biasanya tertanam dalam tendon dan otot. Tulang-tulang ini memberikan dukungan pada tendon, terutama di mana tendon mudah terkena gesekan seperti lutut, tangan, dan pergelangan tangan. Fungsi utama dari sesamoid adalah untuk melindungi tendon. Soal nomor 2. Mengidentifikasikan tulang yang terdapat pada sistem rangka. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial meliputi 80 tulang pada manusia, sedangkan kerangka apendikular terdiri dari 126 tulang. Kerangka aksial berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Tulang yang termasuk dalam kerangka aksial antara lain: 1. Tulang tenggorokan, 2. Tulang belakang, 3. Tulang rusuk dan tulang dada, 4. 7 pasang tulang rusuk sejati, 5. 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan tulang punggul, 2 tulang usus, 2 tulang kemaluan, 2 tulang duduk, 2. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak tersusun dari 22 yang terbangun bersama kecuali bagian rahang. Tulang ini berperan dalam membentuk kepala manusia dan melindungi organ dalam seperti otak dan mata. Bagian-bagian pada tulang tenggorokan terdiri dari kranium, mandibula, dan maksila. 3. Tulang belakang. Fungsi dari tulang ini adalah untuk menopang bagian tubuh lainnya. Tulang belakang pada manusia dari 26 ruas. Bagian-bagian pada tulang belakang dibedakan berdasarkan lokasinya. 1. Leher, seleher 7 ruas. Bagian dada atau punggung 12 ruas. Pinggang 5 ruas. Sekrum 1 ruas. Tulang ekor 1 ruas. Tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk dan tulang dada berfungsi untuk melindungi organ tubuh, organ jantung, dan paru-paru. Tulang rusuk bergabung dengan tulang pada karena dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama kosta. Pada bagian toraks atau rongga dada kita terdapat 12 pasang tulang rusuk dan dada. Susunan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kerangka apendikular. Fungsi utama dari kerangka apendikular adalah sebagai penggerak tubuh. Tulang yang termasuk ke dalam kerangka apendikular di antaranya adalah anggota gerak atas. Tangan atau lengan merupakan anggota gerak bagian atas. Tulang
pada bagian lengan terdiri dari tulang lengan atas, pengumpil dan hasta. Selain itu, tulang pada bagian telapak tangan disebut juga dengan metakarpal. Anggota gerak bawah. Manusia menggunakan kaki sebagai anggota gerak bagian bawah. Tulang pada kaki terdiri dan tulang paha, betis, dan tulang kering. Sementara bagian telapak kaki tersusun dari tulang yang bersama, metatarsal. Tulang pinggul. Tulang pinggul adalah gelang panggul berfungsi untuk menghubungkan kaki dengan kerangka aksial. Sebagian tulang panggul terdiri atas satu kerangka aksial, tulang tenggorokan, tulang belakang, tulang rusuk, dan dada. 2. Kerangka apetigular, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, tulang pinggul. Soal nomor 3. Jenis, struktur, dan fungsi persendian. Pengertian sendi. Kerangka tubuh manusia ini memiliki kurang dari 206 tulang yang dihubungkan oleh adanya sekitar 230 sendi. Hubungan antara tulang tersebut dengan artikulasi atau di dalam pengertian lebih jelasnya sendi dan artikulasio ini merupakan suatu tempat di mana dua tulang ataupun juga lebih itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain, yang mana di antaranya tulang-tulang itu juga bisa atau dapat terjadi pergerakan atau tidak. Fungsi sendi. Secara umum, fungsi dari sendi untuk dapat bergerak pada tubuh bukan antara dua tulang sehingga membentuk rangka. 2. Kemungkinan rangka tubuh ini bergerak bebas serta leluasa sesuai batas. 3. Penanggung berat dan struktur sendi. Sendi terdapat di tiap-tiap bagian-bagian rangka yang berkesinambungan. Dapat dikatakan sendi ini juga terbentuk bagian yang paling penting di dalam proses sistem gerakan manusia. Perbedaannya itu terdapat pada pengeroposan atau pengapuran tulang rawan pada sendi atau biasa disebut dengan sebutan osteoartritis. Hal tersebutlah yang menyebabkan rasa sakit di sendi. Pengampuran sendi tersebut banyak terjadi pada orang gemuk daripada yang bertubuh kurus juga ideal. Juga orang yang terlalu banyak berolahraga serta juga orang yang terlalu sering jongkok, berdiri ataupun juga duduk. Gangguan sendi tersebut tidak bisa atau dapat dihindari disebabkan karena bagian dari proses panuan tubuh serta juga sering terjadi pada tulang belakang, lutut, tangan, serta kaki. Sendi pada tubuh manusia ini mempunyai komponen dengan fungsinya antara lain. 1. Ligamen. Ini adalah suatu jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat yang menghubungkan antara tulang supaya bisa atau dapat menyatu dengan sendi serta juga mencegah dari terjadinya dislokasi sendi serta juga tulang pada saat bergerak. 2. Kapsulu sendi. Lapisan berserabut yang melapisi sendi juga memiliki fungsi yakni sebagai penghubung antara dua tulang pada sendi. 3. Tulang rawan merupakan jaringan tulang yang menutupi kedua ujung tulang yang fungsinya itu untuk menjaga tulang dan dari benturan atau juga geseran di saat bergerak. 4. Selaput sinovial. Ini menjaga cairan sinovial untuk tetap berada pada tempatnya. 5. Cairan sinovial.
5. Cairan sinovial ini memiliki fungsi yakni sebagai peredaran kejut, serta juga pelumas yang memungkinkan sendi ini dapat untuk bergerak secara bebas, tetap dan arah yang tepat. Struktur dan komponen sendi. Kapsul sendi ini terdiri atas adanya selaput penutup fibrosa padat yang merupakan suatu lapisan dalam yang berbentuk dari jaringan penghubung pembuluh darah banyak serta sinovium yang membentuk kantung yang melapisi keseluruhan sendi serta juga membungkus tendon-tendon yang melintasi sendi. Sinovium tersebut tidak meluas sampai melampaui permukaan sendi, namun terlibat sehingga memungkinkan gerakan sendi ini secara penuh. Lapisan bursa di seluruh persendian tersebut membentuk sinovium. Periosterium ini tidak melewati kapsul. Jenis sendi. Sendi secara umum itu terbagi ada atas 3, tetapi di dalam ketiga bagian tersebut terdapat jenis lain yang termasuk ke dalamnya. Di bawah ini 1. Sendi fibrosa atau sendi mati. Sendi fibrosa ini adalah persendian yang mana pada permukaan tulang yang bersendi dihubungkan oleh selapis jaringan fibrosa hingga terdapat kemungkinan gerakannya itu sangat sedikit. Contoh dari bagian sendi ini adalah struktura yang menghubungkan tengkorak serta arteriofibraris inferior. Dengan berdasarkan komponen penghubung antara tulang bisa atau dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Sinatrosis sinfibrosis. Ini dihubungkan oleh serabut jaringan ikat. Contohnya pada hubungan antara tulang tengkorak. 2. Sinkrodosis. Ini ialah hubungan tulang rawan. Contohnya hubungan bagi tulang rusuk itu dengan ruang tulang dada. 3. Gomposis. Sendi yang mana tulang berbentuk kerucut masuk ke dalam kantong tulang. Contohnya ialah pada gigi yang tertanam pada alveol tulang rahang. 2. Sendi cartilaginosa atau sendi dengan pergerakan terbatas. Ambriotrosis. Sendi ini mempunyai rongga sendi serta diperkokoh dengan adanya jaringan kartilago. Pergerakannya juga cukup terdapat disebabkan karena tulang-tulangnya ini dihubungkan oleh tulang rawan hialin. Sendi ini terbagi atas sendi cartilaginosa primer. Ini merupakan suatu persendian yang tulangnya itu disatukan oleh suatu lempeng atau juga potongan rawan highline. 2. Sendi cartilaginoso sekunder. Ini ialah suatu persendian yang mana tulangnya itu dipersatukan oleh adanya suatu lempeng rawan fibrosa dan juga pada permukaan sendi tersebut diselimuti oleh adanya lapisan rawan hialin yang cukup tipis. 3. Sendi sinovial atau sendi dengan pergerakan bebas. Sendi sinovial ini merupakan persendian yang mempunyai kemungkinan untuk bisa banyak bergerak disebabkan karena pada sendi ini terdapat suatu diskontinuitas antara tulang bersendi. Ciri-ciri sendi ini diantaranya 1. Ujung tulang persendian itu dibedakan atas caput articularis serta juga cavitas glenodalis. Memiliki cavum articularis yang merupakan suatu rongga yang terdapat di antara tiap-tiap ujung tulang. Rongga sendi ini dibatasi oleh membran sinovial yang berjalan dari permukaan sendi yang satu ke yang lain. 4. Di sebelah luar membran
Sinovial ini dilindungi oleh adanya kapsula sendi. 5. Permukaan sendi ini dilumasi oleh cairan kental, yakni cairan sinovial. Nah, mempunyai alat-alat khusus yang membentuk seperti discus dominicus articularis, bantalan lemak, bursa mukosa, selambung sinovial, serta ligamen. Terdapat 6 jenis dari pembagian dianterosis, diantaranya sendi datar atau geser, berupa pergeseran pada tulang 2, permukaan datar dari tulang saling meluncur satu atas lainnya. Pergerakan terbatas itu sedikit miring serta rotasi, misalnya seperti carpus dan tarsus. B. Sendi peluru adalah sebuah tulang bulat yang tepat untuk di dalam suatu rongga jauhan tulang lain, yang mengizinkan adanya suatu gerakan ke segala arah, seperti halnya bola dalam lubang yang berbentuk fawan. C. Sendi engsel. Di dalam jenis ini, satu permukaan molar itu diterima oleh yang lain di sedemikian rupa sehingga kemudian hanya memungkinkan gerakan di dalam satu bidang, seperti misalnya gerakan engsel pintu. Contohnya ialah seperti sendi siku, lutut, dan mata kaki. D. Sendi berporos hanya memungkinkan perputaran seperti pada gerakan kepala, yang mana atlas yang berbentuk cincin itu berputar sekitar proseur yang berbentuk paku dan sumbu. Contoh lain ialah seperti gerakan radius, sekitas ulna, waktu pronais, serta juga siponisi. Seni kondyloid mirip sendi engsel, namun bisa atau dapat bergerak dalam dua bidang, literal ke belakang serta ke depan, sehingga fleksi serta ekstensi, dan juga abduksi serta adduksi, samping dan tengah. F. Sendi pelana merupakan sendi yang timbal balik menerima. Contohnya ialah seperti sendi antara trapezium serta juga tulang metatarpal pertama dari ibu jari, memberikan banyak kebebasan dalam bergerak. Kemungkinan ibu jari itu terdapat dengan jari-jari lainnya. Proses pergerakan sendi. Pergerakan sendi ini adalah hasil kerja otot rangka yang melekati di tulang yang membentuk artikulasi dengan cara memberikan tenaga, juga saraf untuk dapat memberikan motivasi struktur anggota gerak terhadap posisi serta pergerakan. Tulang ini memiliki fungsi hanya sebagai pengungkit serta sendi sebagai penumpu. Kita juga sudah mengetahui bahwa otot melekat di tulang serta bisa atau dapat berkontraksi. Sekian dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.